Jadi sekarang kita belajar tentang tema 7 kebersamaan. Keluarkan bukunya dulu. Ayo, alat tulisnya dikeluarkan. Tentang tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 3. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, 1, dengan mencermati teks, siswa mampu membaca dongeng dengan percaya diri. Oke, buka halaman 132. Kemudian dengan mengamati gambar, kalian mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengamati gambar, kalian mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Duduk. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 132? Di situ ada gambar apa? Coba perhatikan gambar yang ada di buku. Oke, di situ ada gambar Siti dan teman-temannya Siti. Ada juga Lani. Jadi nanti tugasnya kalian pertama menuliskan 1 buah pertanyaan berdasarkan dari gambar yang kalian lihat. Lihat gambar yang ada di halaman 132. Kakak minta kalian tuliskan 1 buah pertanyaan di potongan kertas ini. Tulis namanya. Ayo supaya tulis. Buat 1 buah pertanyaan saja. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian mau tanyakan? Tulis namanya. Nama panjang, nama pendek, kita sudah mengerti. Jadi tulis namanya. Kemudian tulis pertanyaan berdasarkan gambar ini. Kira-kira apa yang bisa kita tanyakan dari gambar ini? Misalnya, kakak mau tanyakan apa yang dilihat Lani dan teman-temannya, atau apa yang dilihat Siti dan teman-temannya. Jadi membuat pertanyaan itu kita bisa menggunakan 5W1H. Tahu 5W1H? Tidak. Jadi membuat pertanyaan itu bisa kita gunakan apakah, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. 5W1H itu dia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Ada what, where, when, apa, ini apa, gimana, kapan, why, mengapa, dan bagaimana. Jadi gunakan kalimat tanya itu. Ada what, apa. Kira-kira kalau kata apa itu kita bisa gunakan apa jika melihat gambar itu? Bisa kita gunakan apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, itu pertanyaan. Atau kita bisa gunakan why, mengapa. Mengapa Siti dan teman-temannya duduk di taman? Atau kita bisa gunakan when, kapan, dan bagaimana. Jadi gunakan
menulisnya. Nah, pakai kata ini saja. Ini jangan dulu yang pakai ini, pakai yang ini saja. Sudah? Sudah pertanyaannya? Satu saja. Atau yang mau dua, dua. Yang mau satu, enggak apa-apa. Oke. Satu dua pertanyaan. Ingat, kalau kalimat tanya itu kira-kira diakhiri dengan tanda apa? Oke, tanda tanya. Jadi kalau ada pertanyaan, akhiri dengan tanda tanya. Sudah? Oke, sudah? Oke, Akila sudah? Nafia? Sudah? Afif? Sudah? Boleh menggunakan kata di mana? Ini untuk apa? Siapa? Apa yang ditanyakan? Nah? Siapa? Siapa yang siapa yang duduk di taman sekolah atau di gedung sekolah? Ini tambah pertanyaan. Ini total. Tambah lagi. Sudah? Satu saja. Apa sih? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada ini, kita baca dulu teksnya. Ayo, Kakak mau minta aja dulu. Baca dulu teksnya. Nah, ini bermain di kebun sekolah. Baca, ayo. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-teman Perhatikan. bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Oke, stop. Akila, lanjut. Tidak diperhatikan. Nih, Siti lagi. Siti. Sekitar kebun sekolah, mereka membaca buku cerita sambil menikmati Keindahan. Oke, Hop. Nafia, lanjut. mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Lanjut, satu lagi. Di kebun tampak buku sedang Berkembang berkembang di antara tanaman. Oke, lanjut, Afif. Saya menyukai buku cerita binatang dikisahkan pada Oke, Hop. Nah, Hop. Oke, sudah dibaca teksnya kan? sudah. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ditulis teman-temannya. Oke, sekarang dari pertanyaannya Adelia. Adel. Pertanyaannya Adel, di manakah Siti dan teman-temannya? Kebun sekolah. Di kebun sekolah. Oke, yuk. Selanjutnya ada Nafia. Apa yang dilihat Rani dan teman-temannya? Kupu-kupu. Selain itu, apa lagi? Bunga. Oke, good job. Selanjutnya ada pertanyaannya Akila. Mengapa Siti dan teman-temannya di kebun sekolah? Kenapa? Kenapa Siti dan teman-temannya di kebun sekolah?
sekarang kita lanjut di kan di situ Dayu menyukai buku cerita binatang. Selanjutnya kita akan membaca tentang cerita binatang. Oke, jadi di sini ada kupu-kupu berhati mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Sekarang kakak mau bacakan dulu, nanti gantian. Setelah kakak bacakan, nanti satu-satu baca di depan. Boleh? Oke. Sampai habis, nah. Oke, jadi apa judulnya? Kupu-kupu berhati mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Oke, jadi dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Apa ini lihat kupu-kupu? Apa ini lihat semut? Oke, jadi ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Lihat ini contoh gambarnya. Kata si semut, hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Perhatikan dulunya, nanti ibu suruh bergantian membacanya. Oke, kita lanjut. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Kata semut, tolong, bantu aku tenggelam, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian oke dulu, beri tepuk tangan dulu untuk Abi. Oke, terakhir Adel. Kupu-kupu berhati mulia. Diceritakan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Dia sangat senang karena bisa belajar melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di gelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu teriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulur dan berjalan ke arah semut. Peganglah erat-erat kaki itu. Nanti akan aku Oke, stop, good job. Berikan tepuk tangan untuk Adel. Oke, jadi sekarang tugasnya ada pertanyaan di halaman 135 dengan 100 sampai 136. Dijawab. Oke, pertanyaan pertama apa? Coba baca Adel. Mengapa semut? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Pertanyaan ketiga. Mengapa semut meminta tolong? 4. Bagaimana sikap kupu-kupu
gimana? Gimana? Bagaimana? Cara menolong? Bagaimana menolong? Gimana cara menolong? Oke, 6. Setelah kupu-kupu menolong sahabatnya yang meletakkan lalu hidup di pada kupu-kupu. Oke, 7. Ditolong oleh kupu-kupu. Sekarang tulis di buku tulisnya. Nanti kakak kasih nilai. Berdasarkan cerita yang sudah dibaca tadi. Langsung tulis jawabannya saja. Nggak usah soalnya, langsung tulis jawabannya. Oke, Bisa? bisa. Oke. Oh, tahu saya ya. Langsung jawabannya. Jawab nomor 1. Jawab nomor 1. Tapi tulis halamannya begini. Supaya ditahu. Halaman 103 berapa, Nak? 135 sampai 136. Begitu, langsung tulis jawab. Di bukunya kamu nomor 1.